Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 Farmasi 4C akan menjelaskan mengenai tata cara pembuatan simplisia dari daun jambu biji. Namun sebelumnya rekan-rekan, kita akan belajar apa sih manfaat dari daun jambu simplisia ini. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan pemaparan berikut. Nah, sebelumnya ini ada klasifikasi tanaman daun jambu biji. Mungkin rekan-rekan sudah mengetahui apa itu klasifikasinya. Nah, ini adalah beberapa klasifikasi mengenai tanaman daun jambu biji. Nah, selanjutnya untuk morfologi daun jambu biji ini, mungkin rekan-rekan sudah tidak asing kita melihatnya, sering kita jumpai di sekitar kita. Nah, dan yang paling terpenting di sini ada kandungan kimia daun jambu biji. Jadi daun jambu biji merupakan kandungan flavonoid yang sangat tinggi, terutama quercetin. Senyawa tersebut bermanfaat bagi antibakteri kandungan pada daun jambu lainnya seperti saponin, minyak atsiri, tanin, antimutagenik, flavonoid, dan alkaloid. Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa flavonoid merupakan senyawa yang terdiri dari 15 atom karbon yang umumnya tersebar di dunia tumbuhan. Kalau quercetin merupakan jenis flavonoid yang ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, daun, dan biji-bijian. Bahkan saponin merupakan jenis glikosida yang banyak ditemukan dalam tumbuhan. Nah, minyak atsiri juga merupakan kelompok besar minyak nabati yang berwujud cairan kental pada suhu ruang, namun mudah menguap sehingga memberikan aroma yang khas. Nah, tanin juga merupakan substansi yang terbesar luas dalam tanaman dan digunakan sebagai energi dalam proses metabolisme dalam bentuk oksidasi. Tanin juga sebagai sumber asam pada buah. Nah, terus ada alkaloid. Kalau alkaloid ini merupakan golongan senyawa basa bernitrogen yang kebanyakan heterosiklik dan terdapat di dunia tumbuhan. Akan tetapi tidak mengecualikan senyawa yang berasal dari hewan. Nah, perlu kita ketahui. Oke, teman-teman, kita pasti sudah mengetahui beberapa manfaat dari daun jambu biji. Nah, salah satunya pada umumnya daun jambu biji digunakan untuk pengobatan seperti diare akut dan kronis, perut kembung pada bayi dan anak. Bahkan untuk mengobati kadar kolesterol darah meninggi, sering buangnya air kecil, dan digunakan untuk luka sariawan, larutan kumur atau sakit gigi dan demam berdarah. Nah, bahkan berdasarkan hasil penelitian telah berhasil diisolasikan suatu zat flavonoid dari daun jambu biji yang dapat memperlambat penggadaan atau replika pada salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV atau penyebab penyakit AIDS. Jadi, zat ini bekerja dengan cara menghambat pengeluaran enzim resifade transkriptase yang dapat mengubah RNA virus menjadi DNA di dalam tubuh manusia. Nah, selanjutnya ada karakteristik daun jambu biji. Jadi tanaman daun jambu biji memiliki habitus berupa semak atau perdu dengan tinggi pohon dapat mencapai sekitar 9 meter. Nah, jadi tanaman jambu biji ini memiliki batang muda berbentuk segi empat, sedangkan batangnya itu tua ya, berkayu keras, berbentuk gilig dengan warna coklat. Untuk permukaan batangnya itu licin dengan lapisan kulit yang tipis dan mudah terkelupas. Jadi pada tanaman jambu biji memiliki struktur daun tunggal dan mengeluarkan aroma yang khas jika diremas. Nah, kedudukan daunnya itu bersilang dengan letak daunnya berhadap-hadapan dan pertulangannya daunnya ini menyirip. Nah, terdapat beberapa bentuk daun pada tanaman dan jambu biji ini. Yang pertama itu ada daunnya itu lonjong, ada jorong, dan bundar telur terbalik. Terus bentuk daun yang paling dominan adalah bentuk daun lonjong. Nah, perbedaan pada bentuk daun dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan tersebut. Nah, terus ada lagi
nama tanaman jambu biji di setiap daerah. Mungkin di kita mah misalkan di Sunda itu namanya itu jambu. Kalau misalkan di daerah-daerah lain beda lagi gitu. Nah, jadi setiap daerah di Indonesia itu memiliki kekhasan dengan menyebutan tanaman daun jambu ini. Nah, salah satunya ada di Sumatera, namanya itu Hilmabreh. Kalau di kita mah daun jambu. Terus ada lagi ini di eh, daerah Manado, namanya itu dambu. Nah, sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 Farmasi 4C. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.